Pemirsa, terima kasih Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nadiem diperiksa sekitar 12 jam. Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung Senin sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ex-Mendikbud Ristek ini menyampaikan terima kasih kepada penegak hukum yang menghormati asas praduga tak bersalah. Nadiem menyatakan sebagai warga negara akan kooperatif mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun Nadiem tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan materi pemeriksaan dalam dugaan korupsi laptop saat menjabat sebagai Mendikbud Ristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media. Untuk sudah menunggu lama, saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih. Sama-sama melihat yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada hari ini, dan yang bersangkutan hadir tepat pukul 9 dan selesai diperiksa pada pukul 21 WIB dengan 31 pertanyaan pokok yang barangkali dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan penegasan. Kemudian terkait dengan substansinya, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri. Oleh karenanya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini dalam Ya, pemirsa, sebelumnya Kejagung memeriksa 3 staf khusus Mendikbud Ristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tahun 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah pada 20 Mei 2025 lalu. Atas dugaan kasus tersebut, 3 staf khusus Mendikbud Ristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Namun Juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring, lantaran kala itu Juristan sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan kepada Fiona dan Ibrahim Arif, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu, belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan pemanggilan ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim tersebut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan tindak korupsi tersebut. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan
terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Meski belum terbukti keterlibatannya, Kejaksaan Agung melarang Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hingga kini proses penyidikan terus berlanjut. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar Senin pagi. Tom Lembong menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Kemudian ahli sebelumnya. Pemirsa, sidang Tom Lembong kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam sidang, Tom menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden untuk menangani kelangkaan pangan. Menurutnya itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil saat itu. Ya, mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut, ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejagung pada Senin pagi, pemirsa. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit pada PT Sritex. Untuk keempat kalinya, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Iwan tiba di Gedung Jampitsus pada pukul 9 Senin pagi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak ada komentar dari Iwan saat tiba di Gedung Kejagung. Ia hanya melempar senyum sambil menyapa kemudian berlalu ke dalam Gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Ini kan pemeriksaan yang keempat ya, Pak? Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan. Ya, terkait gitu. Apa kemudian masih soal masih tetap tentang operasional perusahaan dan ini ya bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi dirut. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Secara spontan, Kapolri langsung memberi salam hormat dan mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua. Momen ini berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Mary Hugeng yang merupakan istri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun ke-100 istri Hugeng tersebut. Tidak lama Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan juga penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyuman. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam rumah istri Hugeng.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang. Salah satunya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sejak Senin sore, sejumlah mobil dinas kementerian memasuki kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kedatangannya ke Hambalang untuk melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang akan segera diluncurkan 14 Juli mendatang. Gus Ipul mengatakan sudah menyiapkan 100 titik sekolah rakyat untuk 20.000 siswa. Dan juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar. Dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu. Pemirsa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur telah resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati barunya. Sosok pemimpin baru ini menjadikan harapan baru bagi pembangunan Kutai Kartanegara. Pasangan terpilih Aulia Rahman Basri dan Randy Solihin resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025-2030. Dilantik langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, pasangan terpilih ini diharapkan dapat mengedepankan sinergi semua pihak dalam pembangunan Kutai Kartanegara. Dari turun semalam, kami langsung gerak cepat untuk bisa melantik agar masyarakat Kutai Kartanegara nanti sudah memimpin pemimpin yang baru, tentunya dengan harapan gagasan ide dan terobosan yang baru. Usai dilantik, Bupati terpilih Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak akan menunggu 100 hari untuk memulai kerja nyata dan akan langsung memulai proses pembangunan. Insya Allah kita akan masuk dengan skala-skala prioritas, mana jalan-jalan utama itu akan segera kita tuntaskan. Dan tentunya tidak ada istilah 100 hari kerja. Hari pertama langsung kita gas ini kerja. Langsung kita gas. Selain itu, kedua pasangan terpilih ini juga akan melanjutkan dan meningkatkan program-program sebelumnya, yaitu untuk mewujudkan Kutai Kartanegara idaman terbaik. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Kabupaten Batanghari telah menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan formasi 2024. Dengan diserahkannya SK ini diharapkan para CPNS dapat terus memacu semangat mereka untuk memajukan Batanghari. Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadil Arif menyerahkan surat keputusan atau SK tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah formasi 2024. Sebanyak 96 orang menerima SK ini sebagai bagian dari CPNS Batanghari formasi 2024. Di antaranya terdiri dari 2 orang kesehatan dan 94 tenaga teknis.
Tidak ada orang yang sukses yang tidak hormat dengan orang tuanya. Tidak ada pejabat publik yang sukses yang tidak peduli dengan lingkungan. Pasti kalah dulu. Apalagi pejabat publik. Kalau tidak peduli dengan tetangga di TPS kalah dulu. Sebelumnya Kabupaten Batanghari membuka sebanyak 110 kuota formasi dengan jumlah pelamar sebanyak 2.538 orang. Dengan diserahkannya SKID, diharapkan dapat memacu semangat para penerima untuk terus memajukan Kabupaten Batanghari dengan rangkaian karya dan prestasi. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Tim Liputan, AI News melaporkan. Pemirsa, salah satu jenama air mineral kemasan melangsungkan sebuah program berhadiah dengan total hadiah miliaran rupiah. Nah, salah satunya di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, di mana seorang ibu rumah tangga mendapatkan sebuah mobil keluarga. Aquaviva, air mineral dalam kemasan terbaru dari Wings Food, memberikan kejutan berupa hadiah dengan total hingga miliaran rupiah. Ragam hadiah dimulai dari mobil, logam mulia, ponsel, hingga uang tunai menjadi kejutan dalam program kejutan tutup botol Aquaviva ini. Salah satunya ialah Leni, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Lewiliang, Bogor, yang menerima langsung hadiah berupa mobil keluarga dari tutup botol Aquaviva. Saya beli Aquavivanya dekat rumah, ya. Terus saya buka tutup botolnya, terus ternyata ada kode hadiahnya. Kode hadiah. Seneng, tapi nggak nyangka juga. Botol Aquaviva berhadiah miliaran ini merupakan program yang dibuat oleh Aquaviva untuk memperkenalkan produk air mineral terbaru kami, yaitu Aquaviva, ke konsumen Indonesia. Program ini merupakan program berhadiah langsung untuk para konsumen dengan hadiah ada uang miliaran, mobil, emas, dan juga handphone. Program hadiah kejutan tutup botol Aquaviva ini akan terus berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Selain memberikan banyak kejutan, Aquaviva juga menjadi produk air mineral kemasan yang mengandung mineral seimbang yang baik bagi kesehatan tubuh. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AI News melaporkan.